Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Atep Ruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu tentang mata kuliah e-business. Nah, pada pertemuan pertama yang saya akan bahas adalah tentang pengantar e-business. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama tentang pengertian e-business, yang selanjutnya tentang arsitektur e-business, pengertian e-commerce, arsitektur e-commerce, perbedaan antara e-business dan e-commerce, dan dimensi ruang lingkup e-business. Di sini juga saya sudah membuat standar kompetensi yang saya harapkan dari rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat menjabarkan tentang pengertian dari e-business. Mahasiswa dapat memahami tentang apa itu arsitektur e-business. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjabarkan tentang pengertian e-commerce. Mahasiswa memahami arsitektur dari e-commerce. Mahasiswa dapat membedakan antara e-business dan e-commerce. Dan yang terakhir, mahasiswa memahami dimensi ruang lingkup e-business. Baik, di sini kita langsungnya ke pembahasan. Tapi sebelum ke pembahasan, di sini ada beberapa gambar yang perlu rekan-rekan pahami. Ya, di sini tentang survei ya, penetrasi pengguna internet. Ini tentang survei pengguna internet ya. Dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta orang ya. Ini bisa kita lihat hampir 54,68% itu adalah pengguna internet. Berarti hampir setengah dari penduduk Indonesia itu adalah pengguna internet. Dan ini survei ini dilakukan pada tahun 2018. Mungkin ketika sekarang dilakukan pada tahun ini 2020, ya mungkin ini akan lebih besar atau bisa lebih meningkat gitu ya. Saya perkirakan seperti itu. Berarti sekitar 143,26 juta jiwa itu adalah pengguna internet, termasuk kita juga gitu ya. Saya dan rekan-rekan mahasiswa masuk ke dalam kategori pengguna internet. Nah, ini adalah survei yang dilakukan pada tahun 2018 tentang pengguna internet. Jadi hampir 54% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Baik, pada gambar selanjutnya di sini ini masih hasil survei ya. Dan di sini diambil dari tahun 2017. Ya, di sini pengguna internet berdasarkan wilayah. Ya, berdasarkan wilayah di Indonesia. Di sini kita lihat yang paling banyak di mana? Oh, di Pulau Jawa ya. Ini 58,08% itu pengguna internet ada di Pulau Jawa, termasuk kita. Kita tinggal di Jawa Barat ya. Nah, ini masuk ke dalam ini ya. Sekitar 58% ya, pengguna terbanyak itu di Pulau Jawa. Karena apa? Karena penduduk terbanyak juga di Indonesia itu di Pulau Jawa gitu ya. Sedangkan untuk di Bali dan Nusa 5%, kemudian di Sumatera hampir 19%, di Kalimantan 7%, di Sulawesi 6%, dan Maluku, Papua 2%. Nah, jadi Jawa ini mendominasi pengguna internet gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada penetrasinya, bisa dilihat presentasinya dari wilayah-wilayah tersebut gitu ya. Di sini di survei ini dilakukan di tahun 2017. Mungkin ketika sekarang sudah dilakukan mungkin akan ada perbedaan, tapi saya yakin di Jawa tetap mendominasi. Baik, pada gambar selanjutnya di sini survei dilakukan pada tahun 2017. Pengguna internet berdasarkan jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin ya. Nah, ada laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki mendominasi 51,43%, sedangkan untuk perempuan adalah 48,57%. Berarti laki-laki sangat mendominasi pengguna internet. Nah, untuk gambar selanjutnya di sini hasil survei tahun 2016, penetrasi pengguna internet di Indonesia berdasarkan pekerjaan ya, atau profesi di sini.
Nah, urutan yang pertama adalah mahasiswa. Nah, berarti rekan-rekan di sini adalah masuk ke dalam kategori ini. Paling banyak pengguna internet itu adalah berprofesi sebagai mahasiswa. Ya, yang mungkin di sini eh, untuk belajar ya, untuk belajar, untuk mencari bahan kuliah gitu ya. Itu memungkinkan kenapa mahasiswa ini menduduki urutan pertama sebagai profesi tertinggi gitu ya pengguna internet. Yang kedua adalah pelajar, 69,8%. Ini menunjukkan posisi yang kedua teratas. Apalagi di saat ini ya, pembelajaran daring itu pasti mahasiswa dan pelajar itu banyak sekali menggunakan internet gitu ya. Nah, pasti ini akan lebih meningkat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pekerja. Pekerja termasuk saya. Ya, mungkin sebagai dosen itu pekerja masuk ke dalam kategori ini 58,4% masuk dalam kategori yang ketiga. Ini yang sangat mengejutkan gitu ya. Ibu rumah tangga ada di urutan keempat sebagai profesi yang banyak mengunjungi internet gitu ya. Ini ya mungkin di sini ibu-ibu sekarang banyak mencari referensi tentang resep masakan gitu ya. Mungkin tentang dekorasi rumah gitu ya. Sehingga ibu rumah tangga ini menduduki posisi keempat sebagai profesi pengguna internet tertinggi. Dan sisanya 6% itu yang mungkin di sini profesi yang lainnya. Baik, gambar selanjutnya yaitu tentang hasil survei masih di tahun 2017 pengguna internet berdasarkan usia. Ya, kita lihat dulu presentasi yang terbanyak adalah di sini ya usia 19 sampai 34 tahun. Nah, berarti saya yakin rekan-rekan mahasiswa masuk ke dalam kategori ini. Termasuk saya juga. Saya sekarang berumur 33 tahun. Jadi saya juga seumuran lah, sekategori usia dengan rekan-rekan gitu ya. Di sini 49,52%. Ya, ini sebagai pengguna internet terbanyak dilihat dari segi umur ya. Untuk selanjutnya adalah umur 35 sampai 54 tahun 29,55%. Sedangkan di sini untuk usia lebih dari 54 tahun 4,24% gitu ya. Sekarang juga banyak ditemukan misalkan di sosial media di Facebook banyak yang seperti oma-oma, kakek-kakek, opa-opa gitu ya, nenek-nenek, tapi dia itu mempunyai Facebook gitu ya, mempunyai Facebook, bahkan eksis gitu ya, sering update status dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan juga banyak menemukan di media sosial masing-masing. Oh ya, satu lagi di sini ya, ada 16,68% usia 13 sampai 18 tahun. Mungkin kalau sekarang usia kurang dari 13 tahun ke bawah gitu ya. 13 tahun ke bawah itu pasti masuk ke dalam kategori ini. Kategori baru maksudnya. Ya. Saya banyak menemukan keponakan saya juga umur berapa ya? Masih ya belum masuk sekolah. Bahkan sekarang anak SD juga sudah mempunyai handphone, sudah mempunyai sudah sering berkoneksi dengan internet gitu ya. Bahkan ada yang sering main games dan sebagainya gitu ya. Nah itu ya. Untuk selanjutnya di sini gambar selanjutnya adalah hasil survei 2016 perilaku pengguna internet Indonesia. Oh, di sini dari beberapa kategori ya. Pertama konten komersial yang sering dikunjungi ya. Nah, dilihat di sini 62%, hampir sekitar 82,2 juta itu mengunjungi online shop ya. Kemudian 34,2%, sekitar 45,3 juta itu bisnis personal. Sedangkan sisanya 3,8% itu yang lainnya, gitu ya, sekitar 5 jutaan. Nah, terus apa yang bisa kita dapat dari hasil survei ini adalah apa? Berarti kebanyakan orang atau pengguna internet itu adalah untuk apa? Untuk berbisnis. Bisa untuk jual beli ataupun yang lainnya. Karena kalau dilihat di sini hampir ya mungkin presentasi tertinggi yaitu berbisnis gitu ya, online shop dan bisnis personal. Jadi untuk
berbisnis. Sedangkan untuk kategori yang selanjutnya adalah konten media sosial yang sering dikunjungi. Nah, urutan yang pertama adalah Facebook, termasuk mungkin saya juga masuk ke dalam kategori ini karena saya juga mempunyai Facebook dan saya sering berinteraksi menggunakan Facebook tersebut gitu ya. Kemudian Instagram juga sama, hampir 15% ya. Kemudian YouTube, kemudian Google Plus, kemudian Twitter dan LinkedIn. Nah, ini merupakan mungkin ada media sosial lainnya gitu ya, tapi yang paling tren ya mungkin pada tahun 2016 ya mungkin ini, dan pada tahun sekarang juga saya kira masih sama gitu ya, seperti ini. Baik, untuk gambar selanjutnya diambil hasil survei pada tahun 2016 berlaku internet Indonesia. Ya, berat. Sekarang berdasarkan perangkat yang dipakai ya. Yang warna biru itu adalah mobile, handphone, kemudian yang warna kuning itu adalah kolaborasi antara handphone dan komputer, dan yang warna pink ini itu adalah komputer. Kalau dilihat sini, yang sangat mendominasi adalah yang warna biru dan warna kuning ya. Berarti biru di sini adalah mobile seperti itu. Kemudian yang ini itu hampir 5, ini yang sangat mendominasi ya 50,7%. Sekitar 67,2 juta itu adalah mobile dan komputer, jadi mempunyai handphone dan komputer interaksinya. Cuman yang sangat cuman ini ya, ini 1,7% komputer saja. Cuman yang sangat mendominasi sebenarnya ini yang warna biru ini, walaupun di sini ini yang sangat mendominasi, yang warna kuning karena ini itu adalah mobile dan komputer, sedangkan komputer cuma 1,7%. Tapi lihat, mobile, handphone 47,6. Ya. Berarti apa ini? Berarti 67,1 juta orang itu mempunyai handphone. Ya. Bahkan kalau sekarang mungkin dicari ya, coba rekan-rekan siapa di sini yang tidak mempunyai handphone, itu mungkin sulit sekali ditemukan. Pasti mempunyai handphone, apalagi di zaman sekarang gitu ya, pasti rekan-rekan handphonenya sudah smartphone gitu ya, handphone pintar gitu ya, jarang sekali ditemukan ya dari rekan-rekan mungkin yang hanya mempunyai handphone yang bisa telepon dan SMS saja gitu ya. Itu untuk gambar selanjutnya. Nah, sekarang kita berbicara e-commerce ya, website e-commerce. Di sini ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan Blibli. Ini merupakan 5 e-commerce yang sedang tren pada tahun 2018. Ya. Kalau dilihat dari kunjungan per bulannya, ini Tokopedia itu unggul ya. Tokopedia lebih unggul, kemudian diikuti Bukalapak, kemudian Lazada, Shopee, dan Blibli gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ranking di sini untuk Tokopedia di App Store itu ranking kedua, di Play Store ranking 3, kalau Bukalapak di App Store itu ranking 4 dan di Play Store itu ranking 4. Mungkin di bawah Tokopedia ya. Untuk Bukalapak, kemudian untuk Lazada ranking di App Store itu ranking 3, di Play Store itu ranking 2. Berarti ini ada persaingan ranking gitu ya. Sedangkan Shopee di App Store ranking 1 dan di Play Store ranking 1. Nah, ini berarti ya salah satu website e-commerce yang banyak di download oleh para pengguna gitu ya. Sedangkan untuk Blibli ini ranking 5 ya, di Play Store ranking 5, di App Store ranking 5. Baik, untuk gambar selanjutnya ini masih berkaitan dengan layanan e-commerce ya, yang paling sering digunakan. Ini adalah yang pertama adalah Shopee. Shopee 33,63%. Berarti website e-commerce yang paling banyak digunakan itu sebenarnya Shopee di sini ya. Dan mungkin saat ini juga banyak iklan-iklan di televisi, bahkan mungkin acara. Nah, inilah Shopee ini paling paling mobile gitu ya, karena banyak iklannya, banyak acaranya seperti itu, dan dilihat dari segi pengguna juga ini paling banyak. Kemudian diikuti Tokopedia 28,11%,
kemudian ikuti Bukalapak 17,50%, kemudian Lazada 14,30%, kemudian Blibli 2,15%, dan other option sisanya 4,31% adalah website e-commerce yang lainnya. Nah, ini juga masih berkaitan dengan e-commerce, cuman di sini alasan kenapa menyukai layanan e-commerce gitu ya. Dan kalau dilihat ini gambarnya itu gambar perempuan ya. Dan mungkin di sini perempuan yang sering belanja gitu ya. Jadi di sini mungkin gambarnya perempuan. Ada perempuan sedang belanja. Terus apa sih yang membuat kenapa sih orang tersebut tertarik ke layanan e-commerce? Apa sih? Nah, ini yang paling besar itu persentasenya itu ini 31,03% adalah harga murah dan terjangkau ya, karena dengan ketika kita melihat yang barang yang kita cari gitu itu banyak sekali variasinya dan harganya itu sangat bersaing, ada yang mahal, ada yang lebih murah gitu, ada yang murah, ada yang lebih murah. Nah, tinggal kitanya saja pandai-pandai dalam memilih barang tersebut gitu ya. Ini sangat jelas sekali apa sih namanya ya, membuat si pelanggan itu tertarik dengan harga murah dan terjangkau. Kemudian untuk selanjutnya 25,84% adalah promo dan diskon yang menarik. Sudah jelas kalau kita belanja di website e-commerce atau layanan e-commerce, yaitu pasti jelas ada promo-promonya. Seperti promo gratis ongkir, ada promo cashback berapa persen gitu ya. Ini sangat membuat orang tuh tertarik. Kemudian 19,38% itu pilihan yang banyak. Nah, ini sudah jelas ketika kita mencari barang apapun itu sangat banyak sekali pilihannya, modelnya, sehingga menjadi daya tarik yang membuat orang itu ingin menggunakan website e-commerce. Kemudian 14,80% adalah pengiriman gratis. Apalagi sekarang ya sudah hampir di semua website e-commerce sudah menggratiskan ongkir. Nah, kemudian pengiriman cepat ya, itu juga bisa dijadikan daya tarik karena apa? Jadi kita tidak usah jauh-jauh, misalnya ada barangnya di Jakarta kita pergi langsung ke Jakarta, belum ongkos, belum transport, belum makan dan sebagainya. Kita tinggal pesan di layanan e-commerce, kemudian tinggal menunggu 1 atau 2 hari itu akan dikirimkan dengan gratis ongkir. Kalaupun ada ongkir paling tidak terlalu besar ketika kita langsung pergi ke Jakarta misalnya. Dan 6,13% itu mungkin yang lainnya ya, mungkin kalau yang lainnya apa ya, seperti kemudahan atau yang lainnya lah, seperti itu ya. Nah, ini gambar selanjutnya ini ada apa, ada gambar yang ya mungkin ada yang memahami, ada juga yang tidak gitu ya. Di sini misalkan contoh misinya ada seseorang yang sedang menggunakan komputer dan nggak tahu ini kok ada sandal di atasnya ya, seperti itu, dan mungkin dia itu memikirkan sandal atau sedang melihat sandal di sini ya. Kemudian di sini ada satu orang lagi sedang tidur nyenyak, tidurnya tersenyum dan dia seperti bukan memikirkan ya, kalau tidur pasti bermimpi dia itu menikah ya dengan pasangannya gitu ya. Nah, ini nih. Ya, terus di sini ada bisnis e-commerce gitu ya. Nah, terus apa yang kita bisa dapatkan dari gambar-gambar ini? Apakah rekan-rekan bisa menyimpulkan kira-kira seperti apa? Ya, dari gambar-gambar ini apakah ada keterkaitan atau seperti apa? Ya. Nah, sudah jelas ini ada keterkaitan. Keterkaitannya apa? Ini. Nah, kita masih bisa berjualan walaupun kita sedang tidur. Maksudnya apa? Kita kembali lagi. Ternyata orang yang sedang tidur itu adalah apa? Pelaku usaha online. Sedangkan orang yang sedang melihat komputer ini dan dia itu di sini sedang memikirkan sandal, ini maksudnya adalah pelanggan yang ingin membeli sandal. Ya. Dan ini adalah penjualnya. Dia sedang tidur, sedang bermimpi indah, menikah dengan pasangan tercinta gitu ya. Dan di sini ada pembeli, di sini tidak, si penjual ini tidak harus melayani langsung, ya. Walaupun di sini ada pembeli, karena sudah dihandle dengan namanya apa? Bisnis e-commerce di sini.
Jadi seolah ketika walaupun tidak ada penjualnya, orang tersebut atau pelanggan tersebut bisa dilayani ya walaupun penjualnya sedang tidur. Nah, itu maksudnya. Ya, sehingga di sini misalnya argumen ini kita masih bisa berjualan walaupun kita sedang tidur. Nah, itu mungkin sedikit tadi gambar-gambar untuk ilustrasi ya, ilustrasi tentang bisnis. Semoga rekan-rekan dengan gambar-gambar yang tadi itu bisa apa sih namanya ya, bisa lebih memahami tentang apa sih bisnis tersebut, apa sih internet, apa sih bisnis gitu ya, seperti itu. Seperti judulnya, e-bisnis berarti itu kan elektronik. Bisnis itu bisnis berarti bagaimana kita menjalankan bisnis dengan menggunakan elektronik atau media elektronik. Baik, kita langsung aja pembahasan materi tentang e-bisnis. Ini yang pertama yang akan dibahas tentang pengertian dari e-bisnis itu sendiri. Di mana definisinya adalah e-bisnis itu secara sederhana adalah penggunaan internet untuk berhubungan dengan konsumen, rekan bisnis, dan supplier. Nah, e-bisnis ini ya kalau kita lihat di sini adalah pengguna internet. Penggunaan internet berarti internet itu sudah wajib ada. Kalau kita berbicara e-bisnis, internet itu harus sudah ada. Ya. Nah, terus apa? Di sini ada orang-orang yang berhubungan di internet. Ya, siapa saja? Yaitu konsumen, rekan bisnis, dan supplier. Sehingga mereka itu saling berhubungan tidak bertatapan langsung, tapi dengan menggunakan media internet. Itu adalah sebagai e-bisnis. Itu pengertian pertama. Coba kita lihat pengertian selanjutnya tentang e-bisnis. Mengelola bisnis di internet yang terkait dengan pembelian, penjualan, pelayanan terhadap konsumen, dan kolaborasi antar rekan bisnis. Ya, jadi sebenarnya e-bisnis itu di sini tuh tidak hanya pembelian penjualan, tapi di sini ada kata pelayanan terhadap konsumen dan kolaborasi antar rekan bisnis. Jadi mencakup banyak hal, ya. Dan sini istilah e-bisnis itu pertama kali digunakan oleh IBM, ya, pada tahun 1997, ya istilah e-bisnis ini. Jadi sekali lagi, kalau rekan-rekan ingin lebih mendalam tentang ingin tahu tentang pengertian e-bisnis, ini cuma hanya dua ya. Ya nanti tinggal kira-kira dari dua pengertian ini bisa dikolaborasi menjadi satu kesimpulan tentang pengertian dari bisnis. Atau kalaupun ingin mencari referensi yang lain silakan diperbolehkan, silakan ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada arsitektur e-bisnis ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini cukup kompleks ya. Di sini ada supplier, distributor, reseller. Di sini ada employees, karyawan. Di sini ada stakeholder. Kemudian di sini ada customer, reseller gitu ya. Seperti itu. Bahkan di sini juga ada beberapa cabang keilmuan yaitu seperti supply chain management. Kemudian ada customer relationship management, ada enterprise resource planning, dan yang lainnya. Itu sangat kompleks sekali. Ya, kalau kita berbicara e-bisnis itu tidak berbicara penjualan dan tidak berbicara misalkan customer dan employees misalkan, tidak, tapi mencakup semuanya, semuanya di sini ya. Makanya ketika kita berbicara e-bisnis itu sangat luas. Itu tentang arsitekturnya. Baik, selanjutnya yang akan dibahas tentang pengertian dari e-commerce. Di sini ada dua pengertian yang saya ambil, yaitu tentang pertama menurut Turban. E-commerce itu merupakan proses membeli dan menjual atau tukar-menukar produk, jasa atau informasi melalui komputer. Sedangkan menurut Loudon, penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Nah, ketika disimpulkan dari dua pengertian ini adalah tentang e-commerce tersebut adalah proses membeli dan menjual produk menggunakan internet dan web ya untuk melakukan transaksi dan bisnis. Nah, itu tentang pengertian dari e-commerce. Nah, sedangkan untuk arsitektur e-commerce di sini tidak terlalu rumit seperti e-bisnis.
Ya, di sini misalkan ada customer. Nah, customer di sini dia itu menggunakan e-commerce, ya. Kemudian dia itu memilih produk, ya. Kemudian melakukan transaksi pembayaran melalui bank, ya. Kemudian di sini masuk ke gudang, ya. Kemudian pengiriman dan sampailah kepada customer. Nah, itu merupakan arsitektur dari e-commerce. Nah, seperti itu. Terus di sini muncul pertanyaan, apa hubungannya dan perbedaannya antara e-business dan e-commerce? Ya. Jadi apa hubungannya sih misalkan e-business dengan e-commerce tersebut? Terus apa sih perbedaannya antara e-business dan e-commerce? Ya. Ini perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-business. Nah, berarti sekali lagi ketika berbicara e-commerce, e-commerce itu merupakan bagian dari e-business. Cakupan e-business itu lebih besar. Ketika kita membandingkan antara e-commerce dan e-business, itu lebih besar mana? Berarti jawabannya adalah e-business. E-business tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, maupun pekerjaan dan yang lainnya. Ya, jadi intinya e-business tidak hanya jual beli, tapi banyak sekali layanan yang lain, ya seperti layanan yang barusan disebutkan. Selain teknologi jaringan World Wide Web, e-business juga memerlukan teknologi basis data atau database, surat elektronik, dan sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-business. Nah, jadi sekali lagi sebenarnya kalau berbicara e-business tidak hanya websitenya, tapi di situ ada teknologi basis datanya, ada surat elektroniknya, ada emailnya, kemudian ada sistem pengiriman barangnya seperti apa, dan bahkan di sini ada sistem pembayarannya seperti apa. Nah, itu ya. Nah, jadi itu adalah merupakan hubungan dan perbedaan antara e-business dan e-commerce. Nah, di sini adalah kesimpulan. Kesimpulan ada 4 poin yang saya simpulkan dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah e-business lebih luas dalam lingkup. Ketika kita berbicara lingkup, berarti e-business itu lebih luas. Sedangkan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-business. Jadi sekali lagi bahwa e-commerce itu bagian dari e-business. Yang kedua, e-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. Jadi cakupannya untuk e-commerce itu cuma membeli, menjual barang atau jasa dengan melalui internet gitu ya. Sedangkan untuk poinnya ketiga, e-commerce pada prinsipnya sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan. Nah, betul kalau e-commerce itu kan berkaitan dengan keuangan ya, karena ada kita membeli, menjual gitu ya, menerima uang, membayar uang gitu ya. Sedangkan e-business transaksi keuangan bukan menjadi yang utama. Jadi ketika kita berbicara e-business tidak masalah uang yang hanya kita bicarakan, tapi banyak hal yang harus kita lakukan gitu ya. Yang keempat, e-business melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya dengan melibatkan sistem terintegrasi. Jadi e-business ini mencakup pemasarannya, ada perancangan produk, desain produk, terus evaluasi layanan konsumen, apakah misalkan konsumen tersebut sudah puas atau tidak gitu ya. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia, karyawannya seperti apa, mempunyai karyawan, kemudian bagaimana kesejahteraan para karyawannya ataupun seperti apa, nah itu masuk ke dalam kategori ini e-business. Ya, jadi sekali lagi e-business ini lebih luas dari e-commerce dan e-commerce itu merupakan bagian dari e-business. Itu tentang 4 kesimpulan dari pembahasan kita untuk
hari ini ya, untuk pertemuan pertama ini. Nah, di sini ada tugas individu yang harus rekan-rekan buat dan harus rekan-rekan kerjakan ya. Ada dua tugas untuk pertemuan pertama, yaitu yang pertama yaitu cari satu atau beberapa UMKM yang berada di sekitar rekan-rekan yang berpotensi untuk dikembangkan dan dipasarkan produknya. Tolong disebutkan. Jadi rekan-rekan diminta untuk mencari di sekitar daerah rekan-rekan, apakah kalian menemukan UMKM di daerah tersebut? Ya, pasti ada. Di setiap daerah itu kemungkinan besar pasti ada. Walaupun ada juga yang tidak ada, tapi minimal rekan-rekan harus mencari UMKM di sekitar yang berpotensi untuk dikembangkan. Ya. Terus yang kedua, silakan buat dokumentasi berupa katalog produk UMKM tersebut. Jadi rekan-rekan diminta untuk membuat katalog. Ya, inti dari dua tugas itu adalah rekan-rekan diminta untuk membuat katalog. Setelah kalian menemukan UMKM yang menurut kalian berpotensi untuk dikembangkan, dipasarkan, nah kalian misalkan ada 2 produk ataupun ada berapa, silakan dibuat katalognya. Katalog di sini bisa berupa gambar, ada gambarnya, ada deskripsi produknya, ada komposisinya mungkin seperti itu, atau rekan-rekan bisa memberikan penjelasan tentang cara membuatnya, kemudian harganya berapa, nah seperti itu. Nah itu tugasnya. Ya, saya berharap tugas ini dikerjakan bertahap ya, tidak kalian kumpulkan ketika nanti pas di akhir. Karena apa? Karena tugas ini akan berhubungan dengan tugas berikutnya, pertemuan berikutnya. Jadi tolong diperhatikan ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan. Di depan slide itu sudah ada nomor WA saya. Jadi silakan boleh ya wapri kepada saya. Silakan kalaupun ada pertanyaan ataupun ada di dalam materi ini ada yang belum dipahami. Sekian mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.